Dalam rangka membangun kesadaran masyarakat atas implikasi perkawinan campuran, Rumah Detensi Imigrasi Makassar menggelar kegiatan diseminasi implikasi perkawinan antara pengungsi luar negeri dengan warga negara Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Claro Selasa 19 Maret 2024. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Kepala Seleksi Registrasi Administrasi dan Pelaporan Rodani Makassar, Rita SHMSI selaku Ketua Panitia dalam laporannya, menjelaskan terkait tujuan dari penyelenggaraan kegiatan diseminasi ini, yakni untuk memberikan gambaran umum tentang pernikahan campuran, berikut implikasi hukum dan administrasi kependudukan, serta memberikan pemahaman tentang implikasi perkawinan campuran terhadap izin tinggal dan kewarganegaraan. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulsel, Jaya Saputra SHMSI, dalam sambutannya menegaskan bahwa memiliki cinta adalah bagian dari hak asasi manusia. Namun sudah menjadi tugas mereka di imigrasi beserta para stakeholder terkait untuk memberikan edukasi agar WNI tidak dirugikan dengan adanya perkawinan campuran ini, khususnya dengan WNA yang tidak memiliki status hukum dan kewarganegaraan yang jelas. Baik, terima kasih. Perlu saya sampaikan, sebagai seorang kepala divisi keimigrasian di Sulawesi Selatan, saya membawahi 4 unit pelaksana teknis. Ada 3 kantor imigrasi, yaitu di Palopo, Parepare, dan Makassar, dan 1 bukan kantor imigrasi tapi namanya kantor Rumah Detensi Imigrasi. Nah, unit pelaksana teknisnya bernama Rumah Detensi Imigrasi inilah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap para pengungsi sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang kepala divisi, saya mengapresiasi Pak Karudenim beserta jajarannya melaksanakan kegiatan yang sangat implementatif terkait dengan diseminasi perkawinan antara pengungsi luar negeri dengan warga negara Indonesia. Karena banyak sekali implikasi-implikasi yang akan ditimbulkan apabila itu terjadi. Perlu kita himbau saudara-saudara kita, perlu kita ingatkan saudara-saudara kita, baik laki-laki maupun perempuan, untuk tidak mudah jatuh cinta terhadap warga negara asing. Lihat dulu statusnya, warga negara asing yang mana? Warga negara asing yang memiliki status izin tinggal yang jelas, kami jajaran imigrasi mensupport. Tapi terhadap pengungsi, pencari suaka, banyak hal-hal yang sifatnya merugikan terhadap keturunannya, terutama implikasi-implikasi hukum. Karena perkawinan antara seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing, banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Apabila warga negara asing ini memang masuk dengan izin tinggal yang jelas, baik visa kunjungan, bebas visa, apalagi pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap, melakukan perkawinan dengan saudara-saudara kita, harus ada rekomendasi dari kedutaan besarnya atau perwakilan negaranya yang menjadi sebuah persyaratan. Kita kan tidak mau warga negara kita dirugikan. Kita hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bisa menjadi pendamping masyarakat. Seperti itu. Olehnya itu, Jaya berharap dengan mengundang para stakeholder termasuk jajaran kelurahan, informasi yang disampaikan dalam forum diseminasi ini dapat tersampaikan kepada masyarakat. Pada sesi materi terdapat 4 orang narasumber yang hadir, diantaranya dari Disduk Capil Sulsel, Kesbangpol Kota Makassar, Kementerian Agama Makassar, serta Rudeni Makassar. Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Muhammad Iqbal S. Suhaib SEMT, menjelaskan terkait dampak perkawinan antar WNI dengan pengungsi luar negeri terhadap administrasi kependudukan. Ia menegaskan bahwa Dukcapil tidak akan mengeluarkan catatan buku nikah bagi WNI baik perempuan maupun laki-laki yang menikah dengan pengungsi luar negeri yang tidak memiliki status warga negara yang jelas. Meskipun secara agama sah, namun secara hukum pernikahannya tidak akan diakui dan dicatatkan. Sehingga hal tersebut berimplikasi pula pada anak keturunannya yang tidak akan mendapatkan akte kelahiran.
Namun hanya sebatas surat keterangan peristiwa kelahiran sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang mengizinkan hal tersebut. Ia juga menambahkan bahwa anak yang terlahir dari ibu yang merupakan WNI bisa saja mendapatkan akte kelahiran dari Dukcapil, namun hanya sebagai anak yang terlahir dari ibunya saja tanpa menyebutkan identitas ayahnya. Selain itu, materi terkait peran pemerintah Kota Makassar penanganan pengungsi luar negeri dibawakan oleh Kepala Kesbangpol Kota Makassar, Andi Bukti Jufri, selaku Ketua Satgas PPLN. Ia menegaskan bahwa Satgas selalu tegak lurus dengan aturan dan regulasi yang ada. Sementara itu, Salman Fatah sebagai perwakilan dari Kemenak Sulsel menegaskan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia menikah baik laki-laki maupun perempuan ialah 19 tahun. Meski demikian, bagi warga negara yang belum cukup umur tetap dapat melakukan pernikahan, namun harus melalui dispensasi dari pengadilan disertai alasan tertentu. Ya, kewajiban kami dari Rumah Detensi Imigrasi adalah mengedukasi kepada masyarakat bahwa implikasi dari perkawinan yang terjadi antara WNA ilegal atau pengungsi itu akan berimplikasi kepada kehidupan selanjutnya, antara lain adalah anak-anaknya. Anak-anaknya itu akan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang, ya anggaplah warga negara, karena tidak tercatat perkawinannya, sehingga berimplikasi kepada hak hukum anaknya tersebut, sehingga hal-hal yang perlu sebenarnya didapatkan oleh yang bersangkutan akhirnya tidak didapatkan karena perkawinannya tidak tercatat. Sehingga kami dari Rumah Detensi Imigrasi atau Rodenim Makassar selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, khususnya yang ada community house atau orang-orang yang dianggap sebagai pengungsi atau memang seorang pengungsi. Kita bukan tidak boleh menikah dengan mereka, itu bagaimanapun adalah hak asasi, ya, hak seorang manusia untuk melakukan hubungan percintaan atau hubungan lebih lanjut perkawinan. Tapi jangan lupa juga bahwa apabila itu terjadi ada implikasi-implikasi yang memang harus diwaspadai. Di antaranya itu yang saya sebutkan tadi, pernikahannya tidak tercatat, dan apabila pernikahannya tidak tercatat itu berimplikasi kepada keturunan atau masa depan anaknya atau keluarganya dimaksud. Kepala Rodenim Makassar Atang Kuswana dalam paparannya mengatakan saat ini dari 986 pengungsi luar negeri yang bermukim di Kota Makassar, tercatat 15 pengungsi yang melakukan perkawinan dan memiliki keturunan dengan masyarakat lokal. Adapun kegiatan diseminasi ini bukan bertujuan melarang perkawinan antara pengungsi luar negeri dengan WNI, namun melakukan edukasi ke masyarakat terkait dampak dari perkawinan tersebut. Husnaini Putri Intan, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV.